Apalagi Moreno. Iya. Misalnya untuk anak kuliah bisa nutup satu bayaran UKT lah gitu. Gitu. Ini kisah Moreno plus nih. Tapi ya ini. Niki 2,5 juta mboten medal Mas. Kali setengah. Nggih, niki sing niki. Putih, Pak. Niki. Moreno iki. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan, guys. Kali ini kita akan kenalan dengan narasumber, kita gali ilmunya agar di sini bisa dicontoh ilmunya ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Oh, bagus Pak. Saya minta izin untuk review, ngobrol-ngobrol lah dengan Iya. jenengan tentang dunia peternakan Pak ya. Iya. Semoga nanti obrolan kita bawa manfaat untuk masyarakat luas, khususnya pecinta peternakan. Oh iya. Oke Pak, sebelumnya bisa perkenalkan diri dengan Bapak siapa, alamat lengkap di mana nih Pak? Saya dengan nama Bapak Sungkono, alamat tempatnya Brajamas, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur. Lampung Timur Pak ya? Iya. Oke. Panggilnya Pak Sungkono? Iya. Nah, Pak Sungkono ini sudah lama Pak ini? Ya 10 tahun lah. 10 tahun? Iya. Di peternakan ini Pak ya? Iya. Ya awalnya ya untuk menambah inilah masukan daripada hasil ini untuk tambah kebutuhan. Jadi kita melihara kambing supaya kambing ini ada hasilnya, kita kelola walaupun dengan tempat ala kadarnya. Jadi awalnya nggak mikirin untung rugi, yang penting kita fokus untuk cari tambahan, kita pelihara. Yang jelas kita punya keyakinan kalau kambingnya gede kita jual pasti ada untungnya. Jadi gitu Pak ya? Iya. Tanpa pemikiran untuk rugi? Iya, bukan. Gitu. Tapi dengan lambat laun karena udah lama supaya tenaga kita ini nggak seberapa berat, jadi kita kelola kambing ini supaya meliharanya agak ringan, ngasih makannya kita bantu fermentasi. Gitu. Sebenarnya kalau usaha sendiri apa toh Pak? Ya, Jenengan ini? dulunya tukang kayu. Tukang kayu? Iya, tukang kayu. Toh tukang kayu dulu juga dari nol juga. Gitu? Iya, dari nol, dari tenaga sendiri, sehingga pakai dulunya manual, dari alat manual, kemudian supaya karena ada cucuan dari saudara atau segala macam, tukang sebenarnya nggak boleh, karena nggak ada bekas kan. Nah saya istilahnya apa ya, semua tukang itu gitu kan, iya, nggak ada hasil. Bener. Jadi saya rubah pakai alat mesin, walaupun alat mesin kalau alat kita kelola sendiri tetap kecil untungnya. Oh begitu Pak ya? Jadi saya ngambil target alat pakai alat mesin, harus pakai anak buah juga. Semi modern Pak ya? Iya, jadi sempat melihara anak buah 5 orang. Oh begitu. Jadi setelah itu ya ada hasilnya. Kemudian jadi hasil pertukangan saya belikan lahan, akhirnya sekarang nukang selesai. Nah ganti tani karena yang searah itu sambil melihara kambing, ya pelihara kambing inilah. Oh jadi begitu ceritanya Pak ya? Ya. Rentetannya seperti itu. Iya, awalnya nukang Awalnya nukang. Tukang harian dulu. Iya. Ya memang secara instan itu nukang dapat duit kan, kita selesai mungkin 2 hari atau mingguan kita dapat gaji kan. Tapi habis itu kita nggak kerja kan nggak dapat keuntungan. Beda dengan tani, kita kalau udah lahan sendiri kita tanemin, kita nggak kerja juga 1 minggu masih ada masukan. Bedanya kan di situ. Untuk cari ilmunya kan kebanyakan melihara kambing itu kan manual. Jadi kebanyakan orang kalau kerjaan yang nggak searah itu jarang dia menjalani peternakan itu. Kebanyakan kalau kerjaan itu searah, misalnya tani sambil ternak itu kan searah, itu banyak yang melihara. Tapi kalau untuk khusus yang simpang siur, misalnya PNS atau kerja di bengkel, kerja di perkantoran, itu sambil ternak kebanyakan jarang. Betul. Tapi kalau kita kelola dengan sistem
istilahnya pakai onggok, fermentasi segala macam, nggak manualan, itu bisa kita kelola walaupun kerjaan kita nggak searah gitu. Iya. Ya 10 ekor lah. Memulai dulu. Iya 10 ekor. Tapi ya itu di awal-awal itu pernah 10 ekor itu beranak mati pernah. Jadi dengan banyak yang mati itu saya tidak istilahnya tidak kapok. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya pelihara kambing itu ada hasilnya. Walaupun kita masih awal-awal itu banyak yang mati, tetap bertahan. Jadi kalau bisa kita rugi di kambing, jangan mulangin hasil itu dari pekerjaan yang lain. Jadi kita pulangin harus dari kambing itu. Dari kambing untuk kambing kembali. Iya. Oh begitu Pak. Jadi ruginya kita kambing, misalnya kita melihara masuk angin, yang jelas mati, taruhlah dari modal 10 ekor itu kalau kalkulasi 1 juta kan 10 juta. Taruhlah yang mati itu 75%, tinggal 25%. Kalau bisa jangan sampai kapok. Jadi gimana caranya yang 75% yang mati itu kembali, ya hasilnya lewat kambing itu. Ya kalau dulu karena kandangnya darurat, jadi masalah kandang sangat berpengaruh. Oh begitu Pak. Terutama musim hujan. Iya. Musim hujan itu kalau kandangnya darurat, istilahnya kan kedinginan dia. Oh begitu, kurang rapat gitu. Ya, kedinginan. Ya istilahnya kebanyakan kapasitas. Termasuk kandang ini kan kebanyakan kapasitas. Kalau kandang ini saya isi mungkin 5 ekor, ya udah nyaman untuk kambing itu. Tapi kalau kandang ini saya isi 30 ekor sampai 40 ekor, udah nggak nyaman lagi kan. Ya. Artinya dia terlalu sempit itu. Ya terlalu banyak populasinya istilahnya. Kambing nggak nyaman Pak ya? Ya kurang nyaman. Ya mungkin salah satunya juga. Tapi walaupun posisi kurang mendukung, jadi tetap saya upayakan supaya kambing itu banyak yang nggak mati. Ya untuk sementara ini karena saya melihara Gibas Moreno, jadi untuk kendala masalah itu udah berkurang banyak. Oh begitu. Ya jadi boleh dibilang kecil lah, 10% nggak ada kendala-kendala dari itu. Kalau dulunya kambing Jawa bisa nyampe 20% kendala kambing itu ada masalah. Kematian. Iya. Oh dulu awalnya kambing Jawa. Kambing Jawa. Itu berapa tahun jenengan Pak? Ya mungkin ada 5 tahun. 5 tahun. Nah di kambing Jawa tersebut kendala apa yang sering terjadi? Sering terjadi di kandang ini? Kalau lagi musim hujan karena kandang itu nggak layak, dia kedinginan. Jadi pertama itu, yang kedua rambannya itu karena kena air hujan, dia kalau kita kasihkan itu kendala sering pilek kambingnya itu. Pilek? Iya. Nah, pilek kalau parah, kondisi parah ya itu bisa menimbulkan kambing itu mati. Iya. Nah itu untuk menangani pilek itu apa? Caranya? Obat atau suntik atau apa yang jenengan lakukan? Obat yang khususnya pakai manusia juga. Oh jadi begitu. Obat pilek kita gerus, jadi kita cairin, kemudian kita masukin sepet, jadi lewat mulut dia. Mulutnya Pak ya, disepet gitu Pak ya. Jadi untuk sementara ini kan kambing Jawa juga ada. Jadi ini kan ada 30 ekor. Iya. Jadi kambing Jawanya ada 7 ekor. 7 ekor. Jadi untuk perbandingan juga. Jadi bukannya langsung ke Moreno atau kambing Gibas, bukan. Jadi untuk perbandingan. Kalau untuk keuntungan istilahnya masalah perawatan itu yang lebih enak memang untuk kambing Gibas Moreno. Moreno ya. Dibanding kambing Jawa. Selain dia harga jualnya nanti kalau ini lebih gede. Jadi lebih ke Moreno Pak ya. Iya. Tapi dari segi perawatan lebih mudah Moreno. Oh begitu. Iya. Lebih mudah Moreno. Jadi untuk di sini perbandingannya bukan kambing Moreno aja. Jadi ini kambing Jawa ada 7 ekor, kambing Garut 1 ekor untuk persilangan, kambing Moreno mungkin ada 20 ekor, kambing Gibas lokal juga ada. Ada juga. Jadi dengan tujuan misalnya ada orang beli, kita bisa membandingkan harga jualnya. Kadang orang yang perlu cari pembibitan itu pinginnya harga murah tapi barang bagus, dapatnya Moreno, tapi kan nggak bisa Pak. Jadi
ketemunya ya kadang ngambil pembibitan Moreno 1, kambing lokalnya bawa indukan sama anaknya. Iya. Jadi biar tahu harganya gitu. Iya, Jadi untuk masalah harga, kambing lokal itu 3 ekor dapat 1 ekor Moreno. Ya banyak. Jadi selain kita mengambil keuntungan di sekitar kita, terutama di sekitar kita ini, terutama di wilayah Lampung Timur, itu masalah makan tersedia dekat semua. Jadi sayang kalau kita nggak kita manfaatkan, terutama iya betul. Terutama onggok di Lampung Timur itu tempatnya onggok Melimpah Pak ya. Sementara masa kita yang tinggal di Lampung Timur nggak kita pakai, justru malah daerah-daerah lain kadang seberang malahan ke seberang gitu. Jadi kita manfaatkan keadaan, kira-kira kayak gitu. Begitu. Keberadaan peternakan ini menunjang atau seperti apa? Sangat menunjang. Masalahnya dia ya memang hasilnya nggak kelihatan. Kita per ekor target minimal 3.000. Kalau kita melihara 30 ekor, kalau kita manual kan 90.000 per hari. Iya. Jadi yang jelas bisa menutup kebutuhan kita gitu loh. Ya misalnya kita perlu tambah biaya anak sekolah, itu yang jelas kita jual 1 aja cukup. Apalagi Moreno, misalnya untuk anak kuliah bisa nutup 1 bayaran UKT lah gitu. 1 ekor Pak ya? Iya 1 ekor. Ya kita kalau melihara 3 ekor berarti sampai anak itu sampai tamat UKT-nya taruhlah 8 semester, 8 ekor sudah cukup kan gitu. Jadi sesimpel itu Pak ya? Iya. Ya waktu awal-awal itu istilahnya mati itu. Cuma selepas itu udah ya nggak seberapa lah rintangannya. Ya, untuk pasarnya? Kita penjualannya ya jarang saya jual langsung bawa ke pasar, memang nggak pernah. Jadi mungkin dari Belantik datang ke rumah dia beli, jadi untuk cari dagangan. Kadang ya banyak yang istilahnya penjualannya itu ke petani, karena untuk pembibitan. Iya. Jadi lebih ini Pak, lebih simpelnya ke peternak aja Pak ya, petani peternak, ya petani. Karena untuk jenis domba Moreno sendiri kan masih jarang Pak ya? Iya masih jarang. Ya. Jadi lebih mudah ini jualnya. Iya. Bahkan misalnya punya bandot seperti ini juga ini. Iya. Ada orang yang perlu keturunannya, dia punya kambing lokal. Itu, betinaan. Iya. Sampai dia bunting itu ya ada tanda terima kasihnya. Ya per ekor 50.000 lah. Gitu, ya, kan? Untuk maceknya Pak ya? Iya. Sampai bunting. Iya. Banyak untungnya Pak ya? Iya. Kalau apalagi punya bandot itu istilahnya untungnya selain kita istilahnya untuk indukan sendiri, misalnya ada tetangga mintanya ingin ini, ya itulah boleh dibilang per ekor sampai bunting 50.000. Kan bisa untuk tambahan Pak ya? Ya kita harus lihat sikon, misalnya dengan modal kecil istilahnya hanya cukup bikin kandangnya aja, itu ngisinya ya kita nggak taruhlah sama teman ngadu dulu lah istilahnya gitu ya. Syukur-syukur kalau modalnya ada, ngambillah 1 pasang. Syukur-syukur modalnya ada lagi, bisa sekali ngisi 10 ekor lah, tambah bagus lah gitu. Jadi nggak perlu memaksakan diri Pak ya? Kalau memang ada niat itu yang jelas kita awalnya taruhlah yang terutama bikin kandang dulu. Istilahnya masalah ngisi itu kalau kesusahan kita ngambil gaduh aja, gaduh 10 ekor sama teman kan bisa ngumpul, nanti beranak setahun. Yang penting kita tahan. Yang jelas kalau beranak kan punya 10 ekor kitanya. Kita pelihara lagi. Yang bagus kita sebelum kambing kita isi ke kandang. Jadi kita siap kandang dulu. Habis itu kita nanam odot. Syukur-syukur ada daun singkong, daun ini. Jadi untuk campurannya tidak manual, odot aja. Jadi sebelum kita masukin ke kandang, kita nanam rumput dulu. Rumput itu 3 bulan panen. Jadi begitu hampir kita panen, baru kita ngisi. Jadi kita ngaritnya nggak susah. Gak sulit loh ya. Emang sudah disiapkan sebelumnya? Sudah siap sebelumnya. Yang bagus itu. Cuman kita daripada nggak sabar ya, begitu kandang jadi kita isi nanam rumput. Untuk sementara ngarit manual. Begitu. Jadi teman-teman, buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Simak videonya sampai selesai, cari informasi yang positif karena kami hanya berbagi informasi
Yang positif silahkan diaplikasikan ke teman-teman semua, yang negatif abaikan saja. Ya, memang ada yang istilahnya kambing saya ini karena gudeg, jadi itu kalau memang duit nggak kebagian itu istilahnya bisa pakai obat-obat ya untuk kita juga, taruhlah autan sama oli. Autan untuk manusia itu ya? Iya, autan itu kita campur dengan oli, kita oles-oleskan itu bisa. Ya kalau bagian duit istilahnya langsung beli obat korap yang kita semprotkan kayak ini bisa. Ya, yang kayak lebih mahal dikit lah. Kalau autan kan cukup 2.000 perak. Kalau asli obat gudeg untuk kambing itu bisa nyampe 50.000. Sedikit mahal. Iya, sedikit mahal. Panen tertinggi berapa ekor atau berapa juta yang jenengan alami? Ya 20 juta lah. 20 juta. Jadi mau lebaran haji kita jual 5 ekor. 5 ekor. Ya. 20 juta. Iya. Itu jantan betina tuh, Pak? Jantan semua. Jantan semua. Iya, jantan semua. Mantap juga harganya, Pak ya? Ya, itu lebaran haji tahun kemarin. Kambing Jawa paron-paron lah. 3 ekor ya? Kambing Jawa, 2 ekor kambing gibas. 20 juta. Berarti keberadaan peternakan ini yang bantu sekali untuk. Iya, tapi ya udah jumbo kambingnya, udah jumbo umur. Ya di atas 3 tahun umurnya, dekati 4 tahun. Iya. Kalau masih umur 2 tahun belum laku. Harapannya ke depan seperti apa, Pak? Rencananya ini, planning peternakan kita mau dibuat seperti apa nih, Pak? Karena menurut saya jenengan ini sudah menguasai teorinya ini. Kalau planningnya, kalau lahan ini pekarangan ini bisa nambah mungkin serantai atau berapa, taruhlah serantai bisa untuk kandang kapasitas 100 ekor mungkin. Planningnya yaitu, jadi kalau bisa kandang kan harus dekat rumah, tapi kalau lokasi pekarangannya nggak ada kan susah kita mengembangkan. Tapi kan jelas kalau lahan itu nambah serantai atau berapa, mungkin kedepannya planningnya ya bikin kandang kapasitasnya 100 ekor. 100 ekor. Oke. Jadi kalau bisa peternak itu jangan kalau bisa ini targetnya. Jadi untuk sementara ini kan masih saya tenaga ini sendiri. Oh begitu. Jadi kalau bisa, kalau 100 ekor itu untuk biaya orang 1 orang. Pakai ABK, Pak ya? Iya, istilahnya ya pakai ternak di atas meja lah. Iya. Tani juga sama gitu loh. Gitu yang jenengan jalani saat ini ya? Saat ini. Jadi untuk saran-saran peternak bagi pemula itu jangan mikirin dari awal modal. Jadi jangan tergantung modal. Modal kecil pun bisa. Yang penting niat kita, semangat kita untuk melihara itu ada, intinya di situ. Yang jelas kalau semangat melihara kambing atau peternak apapun, kambing atau sapi itu kalau niatnya ada, itu yang jelas pasti ada keinginan bikin kandang, bikin ini. Nah, bikin kandang dulu, misalnya nggak bisa beli sapi atau kambingnya, yang gaduh dulu. Jadi jangan sampai itu berhasil. Jadi jangan sampai kita melangkah. Misalnya peternak, kita melangkah belum berhasil udah berhenti tengah jalan. Jadi kalau bisa berhentilah kamu sampai berhasil dulu baru berhenti. Jangan berhenti di tengah jalan. Keren ini guys. Jadi usaha dulu guys, kerjakan, jangan berhenti di tengah jalan sebelum berhasil. Iya. Bisa lah ganti haluan, tapi syaratnya harus berhasil dulu, ganti haluan dulu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang jenengan berikan ke kami, ke penonton ini bermanfaat. Kami mohon undur diri untuk pamit Pak. Semoga peternakan jenengan semakin jaya dan maju Pak. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke guys, itu dulu informasi yang bisa saya suguhkan. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, kami hanya memberi edukasi. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk kalian. Yang bermanfaat silahkan aplikasikan, yang tidak bermanfaat silahkan abaikan saja. Kami hanya memberi edukasi dan informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk potong kuku saya gini nih dilakukan berapa kali Pak dalam sebulan? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Tapi ini kan toh Pak, nggak semua kambing toh Pak harus dipotong kayak gini ya. Kalau kambing
gibas itu bagusnya dipotong setahun dua kali. Oh gitu ya. Jadi tergantung kondisi kambing aja. Domba aja Pak ya? Ya domba yang biasanya ini, kalau kambing Jawa jarang. Jarang ya. Masalah kuku dia jarang. Pemotongan kuku kayak gini nih tujuannya untuk apa Pak? Ya supaya jalannya dia nyaman. Masalahnya kalau nggak dipotong dia jalannya nggak. Tapi nggak pengaruh ke ini ya, kesehatan Pak ya? Pemotongnya nggak sampai berdarah. Ya, masih tahap ini aman. Nah, Oh gitu Pak ya. Dia bukan asal potong berarti Pak? bukan, yang penting batasnya jangan sampai berdarah lah. Iya. Sebenarnya tujuan yang potong ini bagus juga Pak ya untuk ini ya, untuk teracaknya Iya. Pak ya. Iya, nanti teracak kan kelihatan tegak. Orang lihat itu kadang kan pengkor itu juga karena pengaruh lama apa waktunya motong nggak dipotong. Iya. Udah selesai. Selesai.